Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi bersama saya di pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas bab 1 yaitu tentang kajian Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan juga 191. Mari kita bersama-sama membaca ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Nah, apa isi kandungan dari kedua ayat ini dari surat Ali Imran ayat 190 dan juga 191 ini? Nah, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, yang mana itu merupakan sebuah tanda bagi orang-orang yang berpikir. Maksudnya seperti apa? Coba kita telaah dari kedua ayat ini. Kedua ayat ini menjelaskan atau memberitahu kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sudah menciptakan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk menciptakan langit dan bumi, atau dalam artian alam semesta ini, dan juga pergantian siang dan malam. Oh iya, Bapak lupa belum menyampaikan apa capaian pembelajaran dari bab ini. Yang pertama yaitu kita semua harus bisa menganalisis kedua ayat ini. Kemudian bisa membaca dari kedua ayat ini. Yang ketiga, bisa menelaah isi dan kandungan dari kedua ayat ini. Dan akhirnya ini akan bisa memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Nah, itu yang bisa membuat kita selalu mempunyai sebuah atau bahkan beberapa dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu yang dimaksud dengan berpikir kritis, itu seperti itu. Jadi dari sebuah ayat bisa membuat kita untuk selalu belajar, untuk selalu menelaah apa maksud dan kandungan dari kedua ayat ini. Yang pertama tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan juga seisinya. Kemudian alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan pergantian siang dan malam. Coba bayangkan, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala itu hanya menciptakan
alam semesta ini tanpa adanya pergantian siang dan malam. Yang mana dari pergantian siang dan malam ini mempunyai fungsi dan manfaatnya masing-masing. Coba kalau misalkan kita itu kesehariannya malam terus, pasti itu kita merasakan kedinginan. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan kita setiap harinya cuma sebatas siang, pasti nanti waktu istirahat kita juga berkurang. Seperti itu. Baik anak-anak, sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian penyebab turunnya dari kedua ayat ini apa sih? Nah, ini mari kita telah bersama-sama. Kita pelajari bersama-sama. Asbabun nuzul atau penyebab diturunkannya sebuah ayat itu pasti ada penyebabnya. Makanya di situ dinamakan dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya yang mana pada saat zaman Bani Israel itu datang kepada Nabi Musa. Mereka mendatangi Nabi Musa kemudian bertanya, coba buktikan kalau misalkan engkau itu emang Nabi. Kemudian Nabi Musa itu memberikan jawaban. Yang mana jawabannya tidak dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Seperti halnya tongkatnya bisa menjadi ular, tongkatnya juga bisa membelah lautan, dan sebagainya. Kemudian ada lagi, mereka datang ketika pada saat zaman Nabi Isa. Coba buktikan kalau misalkan engkau itu Nabi Isa emang benar-benar utusan Allah. Kemudian Nabi Musa ngasih tahu, ini loh, aku bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian datang lagi kepada Nabi Muhammad yang terakhir atau kaumnya Nabi Muhammad. Kemudian datang dan bertanya kepada Nabi Muhammad, coba buktikan kalau misalkan engkau itu emang Nabi. Kemudian Nabi Muhammad membacakan kedua ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Itu di ayat ke-190. Kemudian di 191-nya dijelaskan lagi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang mana di dalam ayat ke-190 itu di sana disebutkan liulil albab atau orang yang mempunyai pemikiran, orang yang selalu berpikir, orang-orang yang selalu mencari tahu, yang selalu ingin tahu. Seperti apa orang yang termasuk ke dalam ulil albab atau orang yang selalu atau mempunyai akal atau mempunyai sebuah pertanyaan. Yang mana yang pertama, alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dalam keadaan kiaman, berdiri ataupun duduk atau bahkan berbaring sekalipun, selalu memikirkan, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatafakkaruna, kemudian ciri ulil albab, yaitu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu orang-orang yang selalu berpikir, orang-orang yang selalu mencari tahu, orang-orang yang selalu ingin tahu di dalam penciptaan langit dan bumi ini.
kriteria ulil albab, yaitu orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga orang yang selalu berpikir memikirkan di dalam penciptaan alam semesta ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu apapun itu tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Semuanya punya manfaat. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari siksa api neraka. Begitu anak-anak, bisa dipahami? Bisa ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.